Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat malam. Bagaimana kabar kita semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terus merasakan suasana sukacita. Senang boleh berjumpa bersama Bapak Ibu Saudara-saudari melalui ibadah virtual kita pada malam hari ini. Dan kita terus bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh ada sampai saat ini, terus merasakan suasana sukacita, terus merasakan berkat Tuhan. Itu semua karena kasih sayang Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada malam hari ini kita akan bersama-sama datang memuji, memuliakan Tuhan, dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema berkat Tuhan pada waktu tidur. Dan pada saat ini telah bersama kita hambanya Bapak Pendeta Julianus Tandisau. Selamat malam Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Semoga ya, kabar baik, dalam keadaan sehat. Ya, dalam keadaan sehat ya, puji Tuhan. Kita semua merasakan hal yang sama, kita semua dalam keadaan sehat. Dan juga saat ini telah bersama kita yang akan memimpin kita dalam pujian ada saudari kita Helen Natalia Kasang dan juga saudara kita Juandri Ramba Masak dan saudari kita Herlin Parung. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, kami menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, jika ada hal yang ingin disampaikan atau pokok-pokok doa yang ingin disampaikan, boleh menuliskan di live chat kita pada malam hari ini, dan juga bisa melalui hotline Solideo Rantipau di bintang di 0822 1913. Untuk memulaikan ibadah kita pada malam hari ini, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, kusiapkan hatiku Tuhan. See
Baik Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk memampukan kita memahami kebenarannya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, pemilik kehidupan kami, yang terus mengasihi, memberkati kami, sehingga kami dimungkinkan menjalani kehidupan seperti sampai saat ini. Kami percaya semua itu karena kebaikan-Mu yang Tuhan terus nyatakan dalam setiap langkah hidup kami. Malam ini Tuhan, kami kembali dimungkinkan untuk menghadap hadirat-Mu. Terlebih pada kesempatan ini ya Tuhan, firman-Mu akan kami baca, kami dengarkan untuk kami renungkan. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami, penuhilah kami dengan hikmat-Mu, sehingga firman-Mu akan kami baca, kami dengarkan untuk kami renungkan, dapat kami pahami, dapat kami mengerti, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari segala pikiran yang sia-sia, berilah kepada kami hati yang rindu akan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini sungguh melegahkan jiwa kami, hati kami, bahkan hidup kami. Bersihkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar tidak menghalangi kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Kami rindu firman Tuhan, kami siap mendengarkan, karena itu bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita membuka Alkitab. Bagian firman Tuhan yang akan bersama kita baca untuk kita renungkan pada kesempatan ini. Saya pilih dari Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kedua, bukan yang ketiga. Mazmur 127 ayat 1 sampai 2 dan Mazmur 4 ayat 9. Ini dua ayat yang punya ciri kasih yang sama, yang akan bersama kita baca dan kita renungkan saat ini. Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kedua dan Mazmur 4 ayat 9. Berkat Tuhan pangkal selamat firman Tuhan. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin. Firman Tuhan yang berbahagia adalah kita yang masih diberi kesempatan untuk membacanya, mendengarkannya, untuk kita renungkan dan terlebih untuk kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Tema kita berkata, berkat Tuhan pada waktu tidur. Banyak ada juga berkat Tuhan yang kita peroleh pada waktu tidur. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita semua tentu tahu bahwa semua orang mempunyai waktu yang sama dalam satu hari, yaitu 24 jam, siang dan malam. Semua orang sama waktunya dalam sehari. Tetapi tidak semua orang sama dalam menggunakan waktunya. Kita semua sama waktunya, tapi tidak semua orang sama menggunakan waktu yang ada itu. Dalam hal inilah kita mendapati bahwa ada tingkat perbedaan kesuksesan setiap orang. Siapa yang menggunakan waktunya dengan maksimal, maka itulah orang yang peluangnya besar untuk menikmati atau menuai sebuah keberhasilan. Karena itu untuk memaksimalkannya waktu yang diberikan Tuhan ini, maka perlu ada yang namanya perencanaan. Perencanaan yang jelas,
ada jangka pendek, ada jangka menengah, juga ada jangka panjang. Seorang bernama Maxwell mengatakan, keputusan diambil sesaat tetapi pertumbuhan datang dari disiplin harian. Lebih lanjut dia mengatakan, Anda harus memiliki sasaran jangka panjang agar tidak frustasi oleh kegagalan jangka pendek. Kita harus punya perencanaan jangka panjang menurut Pak Maxwell, supaya ketika kita gagal dengan jangka pendek, perencanaan jangka pendek, kita masih punya perencanaan jangka panjang. Pertanyaannya, apakah cukup dengan perencanaan yang matang? Itulah yang akan kita lihat dari firman Tuhan pada kesempatan ini. Poin penting yang diungkapkan bagian awal bacaan kita malam ini, bahwa di luar Tuhan semuanya sia-sia. Perencanaan itu penting, sangat penting. Tapi perencanaan yang tidak melibatkan Tuhan itu bisa menjadi sia-sia. Tanpa Tuhan, usaha apapun tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Kita juga menemukan kesejajaran ayat yang sama ketika Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 5, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ungkapan ini dimulai dari penggambaran tentang pokok anggur. Pasal 15 ayat 5 Yohanes. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam ia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan semuanya sia-sia. Dalam bacaan kita di Mazmur 127, kita menemukan membangun rumah, mengawal kota. Itu dapat kita artikan dengan kesejahteraan hidup. Pembangunan berjalan, keamanan berlangsung, itulah kondisi kesejahteraan yang ideal. Pembangunan kota berjalan, keamanan terjamin. Maka itu ciri-ciri sebuah kota atau keadaan yang ideal, yang baik. Dan semua itu terjamin bila Tuhan yang menjaminnya. Di luar Tuhan, kesejahteraan tidak bisa terjamin. Bahwa seorang yang membangun atau bekerja tanpa melibatkan Tuhan sebagai sumber hikmat, maka besar kemungkinan ia akan gagal atau hasilnya mengecewakan. Mungkin bisa berhasil tetapi kemudian tidak berguna baik bagi dirinya. Juga untuk seorang pengawal kota, tanpa memiliki semangat pengharapan kepada oknum yang lebih berkuasa, maka dia bisa menjadi khawatir, dia bisa kehilangan semangat, dia bisa ketakutan. Dan itu bisa menjadi sesuatu yang buruk bagi dirinya. Dalam dunia kuno, seorang raja sebelum berperang, yang harus dipastikan pertama dulu adalah apakah dewa perang berpihak kepada dirinya. Itu yang harus dipastikan dulu. Sebesar apapun kekuatannya. Tapi kalau peramal mengatakan bahwa engkau tidak berhasil atau dewa tidak berpihak kepadamu, ini dalam dunia kuno ya, maka dia akan menggagalkan peperangan itu. Dia berusaha berdamai atau menggagalkan pertempuran itu. Dalam iman Kristen atau dalam keyakinan kita, yang perlu kita beri perhatian, apakah Tuhan berpihak dalam setiap yang kita rencanakan. Itu poinnya. Sebab jika Tuhan sudah berpihak kepada kita, Mazmur 118 ayat 6 mengatakan, Tuhan di pihakku. Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini yang harus kita pastikan dalam hidup kita, dalam setiap perencanaan. Apakah Tuhan berpihak kepada rencana kita? Ya, ini juga mengingatkan kita kepada cerita rakyat atau ulelian pare, ulelian namun dan solakote.
Kita tentu tidak asing dengan cerita itu. Mau mengajak kepada kita bahwa pentingnya melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Bagian berikut yang mau kita lihat adalah di ayat 2 dikatakan bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan yang diperoleh dengan susah payah. Jika itu tidak memberi tidur yang nyenyak, maka Tuhan tidak memberkatinya. Ini poin kedua yang menjadi penekanan kita pada saat ini. Bahwa adalah kehendak Tuhan kita menikmati tidur yang tenang dan hidup tanpa kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita mempersentase mengapa kita sering tidak menikmati tidur, karena sebagian besar karena kekhawatiran. Hal-hal yang lain yang bisa membuat kita tidur terganggu, tetapi yang paling besar pengaruhnya seseorang tidak menikmati tidurnya adalah karena kekhawatiran. Tuhan Yesus menekankan dalam pengajarannya supaya tidak khawatir yang berlebihan. Tidak mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Juga dalam pesan pastoral Paulus, supaya mengkhawatirkan hal-hal yang sewajarnya, sepantasnya. Khawatir itu wajar jika masih tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dalam nas ini juga tersirat bahwa Allah tetap memberi sekalipun ketika kita tidur. Dalam artian bahwa bekerja keras harus disertai dengan kerja cerdas, tetapi juga harus dipastikan iman bekerja. Bekerja keras, kerja cerdas, iman bekerja dalam diri. Pekerjaan yang kita kerjakan jika tidak menyenangkan hati Tuhan, sekali lagi itu menjadi sia-sia. Karena itu perlu ketertiban dalam menata kehidupan kita. Kita bisa menemukan sejak awal Tuhan memerintahkan kepada manusia supaya teratur dalam bekerja. 6 hari lamanya bekerja, hari ke-7 berhenti. Itu bagian yang bisa kita lihat sebagai perintah dari Tuhan supaya kita tertib dalam bekerja. Ada waktunya bekerja, ada waktunya istirahat, ada waktunya bekerja, ada waktunya tidur. Perlunya tidur yang cukup, perlunya istirahat yang cukup, supaya apa yang kita kerjakan menjadi maksimal. Orang yang tidur dengan nyenyak adalah orang yang telah bekerja seharian dengan serius. Orang yang bekerja keras dalam seharian tentu akan menikmati tidur yang lelap karena percaya bahwa Tuhan mengatur segala hasilnya. Jadi tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin. Biarlah Tuhan yang mengatur hasilnya kepada kita. Jika ini prinsip yang kita bangun dalam kehidupan kita, maka kita dimungkinkan akan terlepas dari berbagai kekhawatiran yang tadi sudah disampaikan di awal. Kita sudah renungkan di awal bahwa sebagian besar yang mengganggu tidur kita adalah kekhawatiran. Tetapi orang yang telah bekerja dengan keras dan percaya bahwa Tuhan yang akan mengatur segala hasilnya, maka dia pasti menikmati tidurnya dengan nyenyak. Orang yang menikmati tidur nyenyak, saat itulah dia menikmati berkat Tuhan. Karena tidur dengan nyenyak adalah orang yang tidur dengan nyenyak adalah orang yang sedang menikmati sebuah pemulihan dalam dirinya. Coba bayangkan kalau tidur kita kurang atau istirahat kita kurang. Badan kita pegal, konsentrasi terganggu. Dalam hal ini kita menemukan bahwa berkat Tuhan juga kita temukan saat kita tidur dengan nyenyak, saat kita istirahat. Karena melalui tidur, menurut ilmu kesehatan, banyak sel-sel yang dipulihkan.
Saya menemukan sebuah artikel yang mengatakan hasil penelitian tentang pentingnya tidur. Ada segudang manfaat dari pentingnya tidur yang maksimal. Yang pertama dikatakan di situ meningkatkan kapasitas memori atau otak. Yang berikut bisa membuat kualitas hidup lebih baik. Yang berikut mencegah peradangan, meningkatkan kreativitas. Juga dituliskan unggul dalam bidang olahraga, tentu dalam bidang yang lain. Meningkatkan prestasi akademik, mencegah hiperaktif pada anak. Nah, ini dikatakan juga memiliki berat badan yang proporsional, mengurangi stres, menghindari kecelakaan. Tentu ini maksud di sini ketika orang kurang istirahat dan mengendarai kendaraan itu rawan kecelakaan. Dan banyak lagi, tentu akan banyak kita temukan kalau kita membuka di Google. Juga tidur yang maksimal menyangkut juga posisinya atau dan keadaannya. Rupanya tidur yang maksimal itu juga yang baik adalah dalam keadaan gelap. Saya temukan di artikel itu mengatakan membuat tubuh lebih cepat dan mudah untuk tidur. Dikatakan juga bahwa baik untuk produksi hormon melatonin. Nanti tanyakan kepada dokter karena saya bukan dokter. Saya hanya membacakan artikel yang saya temukan di internet. Tidur dalam keadaan yang gelap menstabilkan emosi, meningkatkan kinerja otak, mengurangi depresi, dan tentu masih banyak yang lain. Segudang manfaat untuk tidur, ada banyak di sana informasi yang kita dapatkan dan kita bisa mencarinya sendiri. Poin penekanan kita bahwa pentingnya tidur sangat menunjang bagaimana kita maksimal menggunakan kehidupan kita, waktu kita. Beberapa orang mempunyai kebiasaan bekerja sampai larut malam. Saya dulu juga seperti itu. Ketika masih bujang, wah asik kalau bekerja sampai larut malam, dini hari baru tidur, kemudian bangun siang hari. Bisa jadi waktu tidur cukup 7 jam, itu yang disarankan 7 jam. Tetapi waktu tidurnya tidak tepat, karena proses pembentukan melatonin itu hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu, dimulai pada jam 9 malam. Ya, bagaimana dengan mereka yang harus dinas malam? Tentu saya tidak bermaksud untuk menyalahkan itu. Dan itulah yang mau kita maksudkan dengan risiko dunia kerja. Tidak semua hal dapat kita atur sesuai dengan keinginan kita. Dalam hal ini kita diingatkan lagi dengan firman Tuhan bahwa ya sekalipun kondisinya demikian, kita harus dinas malam, tidak tidur di jam yang sesuai dianjurkan. Tetapi ada peluang yang lain, yaitu jalani hidup dengan sukacita. Amsal mengatakan hati yang gembira adalah obat. Tapi kalau kedua hal ini kita jalani dalam kehidupan kita, tidur di waktu yang tepat, jalani hidup dengan sukacita, maka tentu berkat Tuhan makin dinikmati dalam kehidupan kita, baik waktu tidur maupun dalam waktu bekerja. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi perencanaan yang baik harus sudah disertai dengan pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Pengharapan yang teguh kepada Tuhan membawa kita kepada ketenangan, membawa kita kepada rasa aman, sehingga kita menikmati waktu istirahat kita dan waktu kita bekerja, dan tentu kita akan makin maksimal dalam menjalani kehidupan ini. Saya kembali bacakan ayat
pasal 4 ayat 9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Sedapat mungkin jadikanlah ayat ini ayat rutin setiap malam kita baca, supaya sebelum tidur kita makin merasakan ketenangan dan makin membuat kita menikmati tidur kita, sebab Tuhan menaruh berkat-Nya pada saat kita beristirahat atau pada saat kita tidur. Roh Kudus menolong kita makin merenungkan firman Tuhan dan menghayatinya, sehingga kita makin diberkati dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini, yang mengajarkan atau mengingatkan kepada kita bahwa ketika Tuhan ada di pihak kita, maka berkat-berkat Tuhan tersedia untuk kita. Bahkan di saat kita membaringkan tubuh kita, saat kita tidur, Tuhan selalu menyediakan berkat, selalu mengasihi kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari dalam langkah kehidupan kita terus melakukan firman Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan bersama-sama mendengarkan pujian Sungguh Indah.
Baik Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami di sorga, terpujilah nama-Mu, mulialah kasih-Mu yang senantiasa Engkau berikan, hadirkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan ini ya Tuhan, menikmati kasih-Mu. Kami memuliakan Engkau lewat puji-pujian kami, kiranya berkenan kepadamu. Kami sungguh menikmati berkat-Mu lewat firman-Mu yang kami renungkan pada kesempatan ini. Taruhlah dalam hati dan pikiran kami, tolonglah kami untuk menghidupinya, sehingga menjalani hidup dan kerja kami. Kami senantiasa dituntun dengan firman-Mu, sehingga kami sungguh menikmati berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ya Allah, Tuhan kami di sorga, padamu pada kesempatan ini kami datang membawa syafaat kami, berdoa bagi orang tua saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit, dan berdoa bagi mereka yang dalam masa-masa pemulihan, seperti yang dialami orang tua kami, Nenek Kiti di Makale, Nenek Kusma di Benteng Batu, Oma Deka Tonapa yang ada di rumah, Ibu Hermin Gantina di Makassar, Bapak Daud Pongsapan juga di Makassar, Bapak Ayut Toding yang sementara isolasi mandiri di rumah, Pendeta Mandan Paratu yang dirawat di Makassar, Nopita Tandi yang juga isoman di rumah, keluarga Nenek Rara yang juga sementara isolasi mandiri di rumah, Mama Dodi di Parupu, Ibu Mary Palamba, Mama Preya di rumah sakit, Mama Genta dan Mama Yuda di rumah, dan hamba-Mu Pendeta Semul Tulak yang juga sementara dirawat di rumah sakit. Ya Tuhan, Engkau tahu segala pergumulan keadaan yang dialami. Karena itu ke dalam tangan-Mu kami datang bermohon, anugerahkanlah kekuatan kepada orang tua saudara-saudara kami dalam pergumulan yang sedang dialami. Kami berharap dan mendamba bersama, kiranya Tuhan menganugerahkan pemulihan kesembuhan bagi mereka melalui segala upaya yang ditempuh untuk kesembuhan orang tua saudara-saudara kami. Perawatan dari para medis, pendampingan dan perhatian dari keluarga. Pakailah semua itu ya Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan yang terbaik bagi orang tua saudara-saudara kami. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami datang berdoa bagi Oktaviani, Reksi, Gusti, dan beberapa saudara-saudara kami yang lain yang akan mengikuti tes CPNS. Tuhan, tolonglah mereka, berilah konsentrasi ketika mereka mengikuti tes, persiapkanlah hati mereka, hidup mereka untuk mengikuti proses demi proses, dan biarlah semua itu ya Tuhan senantiasa mengandalkan Engkau dalam segala rencana, dan apapun hasilnya biarlah senantiasa bersyukur kepadamu, karena Tuhan merancangkan yang terbaik dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu yang dinyatakan bagi saudara kami Paul Cakra yang Tuhan kembali perkenankan ditambahkan usianya. Biarlah semua itu ya Tuhan menjadi alasan bagi saudara kami untuk bersyukur bahwa Tuhan yang memungkinkan baginya ditambahkan lagi usianya, dan Tuhan yang akan terus mengawal, memberkati, dan menuntun dalam menjalani segala tanggung jawab, karya dan pelayanan dalam kehidupannya. Bapa di sorga, juga kami berdoa, mendoakan orang tua kami Nenek Indar di Sabang dalam masa tua, bersama dengan orang tua kami yang lain di mana saja berada. Engkau hadir dalam kehidupan mereka, menopang dalam menjalani masa tua. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan, sehingga kepadamu saja senantiasa bersandar, dan hidupnya senantiasa dalam lindungan dan pengasihan Tuhan. Kami berdoa bersama dengan Seliani Linggi yang sedang menunggu pengumuman tes di IAKN. Biarlah segala hasil yang akan diperoleh, semua itu ya Tuhan disyukuri, bahwa Tuhan yang merancang yang terbaik dalam kehidupannya. Juga kami berdoa bagi saudara kami Asrin
dalam pekerjaan di Makassar, juga dalam kehidupan keluarga di Toraja. Peliharalah mereka semua, di mana saja mereka berada, dalam segala tanggung jawab Tuhan memampukan dan menyertai, memberkati senantiasa. Kami berdoa bagi hambamu Dr. Restu Ranti Tondok dalam menjalani pendidikan spesialis penyakit di Unhas. Tuhan mampukan, Tuhan sertai, kiranya boleh menyelesaikan semuanya itu dengan baik, dan Tuhan terus memperlengkapi untuk menjadi berkat bagi makin banyak orang. Bapa di sorga, juga pada kesempatan ini ke dalam tangan-Mu kami datang membawa duka cita kami bersama dengan keluarga hamba-Mu Bapak Pendeta I. Penggalo atas meninggalnya sepupu terkasih di Makassar, dan rencana jenazah akan diberangkatkan malam ini menuju Toraja. Pimpinlah keluarga, sertailah semuanya, biarlah apa yang direncanakan dapat berjalan dalam hikmat dan pimpinan Tuhan. Dan itu semua Tuhan akan disaksikan sebagai cara Tuhan untuk menghibur, menguatkan keluarga di tengah duka yang sementara dialami. Bapa di sorga, juga bersama keluarga Diaken Minawati Dari yang juga berduka atas meninggalnya ibunda terkasih. Kuatkanlah iman keluarga, bawalah senantiasa berpengharapan kepadamu, dan biarlah Tuhan kami bersama-sama teguh dalam pengharapan bahwa hidup mati kami dalam sepengetahuan Tuhan dan dalam kuasa-Mu. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang telah melibatkan diri dalam pelayanan ibadah lentera malam pada kesempatan ini dan selanjutnya, biarlah sukacita dialami dan dirasakan bahwa mereka boleh Tuhan pakai berkarya, melayani di ladang Tuhan, menjadi berkat bagi makin banyak orang. Bapa di sorga, peliharakanlah kehidupan kami malam ini, terutama ketika kami beristirahat. Biarlah Tuhan menjaga, memberi kepada kami rasa aman dan tentram, sehingga kami pun menikmati berkat-Mu lewat istirahat kami, dan dimungkinkan bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat dan kuat, menjalani rangkaian kehidupan kami, kegiatan kami yang kami persiapkan untuk kami jalani, untuk kami kerjakan. Dengarkanlah sembahyang kami ya Tuhan, sempurnakanlah semuanya ini sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik, sehingga semuanya itu sungguh menjadi berkat dan sukacita dalam hidup kami. Ini kami ya Tuhan yang datang kepadamu. Kami sampaikan doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita saat ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang boleh memimpin kita dalam ibadah saat ini. Juga kepada saudara-saudari kita yang memimpin kita dalam pujian. Terima kasih semua kru Lentera Malam yang bertugas. Dan kepada kita semua yang boleh bergabung dalam ibadah kita saat ini, terima kasih atas kebersamaan kita. Kami ingin menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang boleh bergabung. Selamat malam kepada Martina Sampe Kombong, Ivan Julia, Ferry Layuk, Freddy Balapadang, Delviani Maliana Balik, Meki Salinding, Yospin Biu, Esra Jenny, Alexander Payung, Takari Palinggi, Esther Parimpung, Julise Napitupulu, Ripka Sepcono, Adolfina Pasang, Damaris Rangan, Bertin Gasong, Hiskianus Simak, Nelly Paliling, Martin Lobo, Margareta Panggalo, Yanti Tandi, Saktianus, Jeniliku Rantetonglo, Marta Deli, Hermin Bane Parimpung, Dina Parapak, Yuli, Hiskianus Simak,
Erwin Bala, Sarti Ruga, Sudin Tandiapang, Epertando Anugrah Toding, Rojas Ajun Batara, dan bahkan kepada kita semua yang tidak sempat saya sebutkan namanya, selamat malam untuk kita semua. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, terus diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk menutup ibadah kita saat ini, kita akan mendengarkan pujian Manis Kau Dengar. Dan dengan selesainya pujian ini, maka berakhir pula ibadah kita saat ini. Selamat malam untuk kita semua. Sampai jumpa di ibadah lentera malam selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan, manis Kau